Halo semuanya, kali ini kami ingin membuat sebuah project IoT, yaitu project akhir dari tugas kelas IoT, di mana project ini yaitu sebuah pintu otomatis yang dapat dikontrol menggunakan Bluetooth. Untuk rancangannya saya membuatnya di FreeThink, yaitu sebuah simulator ini. Di sini ada breadboardnya. Untuk breadboardnya komponennya sendiri yang ada yaitu servo sebanyak 2, kemudian ada controller modul Bluetooth, Arduino R3, sensor ultrasonic, dan layar LCD beserta controllernya. Dan untuk skematik kelebihannya di software ini yaitu bisa lihat ada skematiknya dan PCB-nya juga kita bisa bikin sendiri. Nah, untuk source code-nya kita deklarasikan yaitu include software, wire, servo, liquid, dan kita deklarasikan pen ECO 1 sama dengan 7, pen trigger 1 sama dengan 6, dan kita alamatkan juga LCD-nya, kemudian kita deklarasikan jarak tinggi sama pin LED, kemudian kita bikin dari servo ini tadi, kita panggil kelasnya yaitu kita deklarasikan servo, my servo, dan kita buat metode untuk membaca sebuah servonya, pin trigger dan pin echo, kemudian kita long durasi, kemudian kita berikan delay sebanyak 2 milisecond, dan kita jaraknya kita dapatkan durasi, mana durasi ini merupakan dari jarak dari pin echo ke height-nya. Nah, kemudian dibagi 58,2, kemudian kita lihat jarak. Untuk di sini kita atur perangkat-perangkatnya dari komponen-komponen yang di sini semua kita atur di bagian setup, kemudian kita LCD bikinkan, LCD-nya kita nyalakan dulu, dan serial kita jalankan, kita atur LED-nya yaitu 9600, kemudian untuk LCD backlight-nya kita atur juga, kita berikan delay 250 milisecond, dan pin modenya kita modekan output. Nah, untuk pin mode yang lain, untuk pin trigger satunya kita jadikan di 7 sama 6 ya, untuk pin echo-nya kita kasihkan input. Nah, kemudian kita lampirkan servonya, kita jalankan, kita write-kan 0-nya, di sini juga sama servonya, kemudian atur LCD head cursor-nya, kita tuliskan selamat datang. Kalau ada nanti kita begitu kita jalankan selamat datang, kemudian kita ada pesan di sini. Kita berikan delay LCD clear, kemudian kita berikan semacam loading. Kemudian di bagian loop-nya ini, di bagian loop kita akan menaruh sensor ultrasonic kita beserta controllernya. Nah, untuk di bagian sini kita deklarasikan jarak sampai dengan kita read servonya. Jadi kita panggil, kalau misalnya jaraknya lebih kecil dari 10, kita servo kita jalankan. Ini kita tuliskan 90 ini maksudnya 90 derajatnya. Jadi untuk 90 ini kita juga sama. Ini ada 2 pintu sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk LCD-nya kita clearkan, kita set kursornya, kemudian kita tuliskan pintu terbuka. Ini kalau dituliskan itu. Kemudian untuk jika jaraknya lebih dari 10, maksudnya ini jarak dari sensor ultrasoniknya. Nah, kita servonya kita nolkan, kita balik lagi ke posisi semula, LCD-nya kita clear, kemudian kita tuliskan pintu tutup. Nah, akan tetapi kita berikan kondisi di sini, kan kita ingin mengendalikan dengan kontrol Bluetooth ya. Kita while kan, kita beri while blue LED. Nah, blue LED di mana? Ya di sini tadi. Blue LED-nya merupakan server serial dari Bluetooth controller. Nah, itu kita kalau tersedia, nah ini kan ada komen. Saya berikan komen di sini, jika ada data serial dari modul Bluetooth, maka kita lakukan simpan data Bluetooth, kita baca data masukannya, kemudian kita serialnya. Nah, kemudian kalau misalnya dapatkan karakter 1, maka LED-nya dihidupkan dan pintunya terbuka. Nah, sedangkan untuk kita berikan karakter 0, input kita berikan istilahnya off kan, kita akan pintunya tertutup, kita tuliskan 0. Nah, setiap pintunya kita beri jarak. Nah, untuk delay-nya sendiri kita atur 15-nya. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya terkait implementasi ke IoT-nya dan bentuk rancangannya seperti apa di miniaturnya yang ada. Kurang lebihnya segitu. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya kembalikan lanjutkan oleh teman saya.
Ini adalah contoh replika dari rumah yang akan kita jadikan project. Di sini kita ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk sensor pendeteksi gerakan dari manusia atau objek yang akan melewatinya. Lalu di sini ada LCD yang digunakan sebagai tampilan output dari hasil codingan servo dan ultrasoniknya. Lalu di bawah ini ada LED yang digunakan sebagai output juga. Jadi di saat pintu ini terbuka, maka LED tersebut akan menyala secara otomatis berbarengan dengan pintu yang terbuka. Oke, kalau begitu berikutnya kita akan langsung coba dari codingan yang tadi sudah kita coding diimplementasikan ke replika rumah ini. Baik, setelah kita colokkan akan terlihat bahwa tulisan di LCD itu tulisannya adalah pintu tertutup. Nah, lalu setelah itu kita akan coba untuk sensornya. Nah, sensor saat mendeteksi maka pintu akan terbuka 90 derajat dengan servo dan lampu LED akan menyala. Lalu setelah 10 detik dari hasil sensor ultrasonik yang mendeteksi adanya objek, maka pintu akan kembali tertutup. Tulisannya di LCD-nya itu pintu tertutup. Nah, mungkin kita bisa coba lagi jika pintunya kembali terbuka. Di sini kita coba menggunakan objeknya pulpen. Nah, pintu terbuka, lalu LCD akan tertulis pintu terbuka. Lalu secara otomatis di saat tunggu 10 detik, maka pintu akan tertutup secara otomatis dan kedua LED ini akan mati juga. Oke, di sini saya sudah berada di dalam aplikasi kontrol LED via Bluetooth, di mana jika sensor ultrasoniknya tidak bisa berfungsi, lalu objek ingin memasuki replika rumah, maka bisa menggunakan dua opsi. Di sini kita menggunakan Bluetooth HC05, modul Bluetooth Arduino. Lalu untuk menyalakannya itu atau mengaktifkannya itu bagaimana? Jadi kita sudah meletakkan ada modul Bluetooth di belakang replika rumah. Nah, di sini kita koneksikan dahulu, nyalakan dulu Bluetoothnya. Oke. Terus kita sambungkan yang HC05. Maka pintu akan terbuka secara otomatis seperti perintah yang di awal menggunakan sensor ultrasonik. Lalu secara otomatis juga selama 10 detik maka pintu akan tertutup secara otomatis. Oke, kurang lebihnya sekian penjelasan tentang proyek kami.